dengan bersama-sama, dengan energi frekuensi yang sama, itu otomatis ada kesadaran bahwa aku sedang tidak sendiri, banyak yang mensupport aku, banyak yang sama-sama sedang bertumbuh ke arah sana. Jadi Oke, nah ini ada pertanyaan dari teman kita di TikTok dari Sang Pemimpi. Ini kayaknya Mei nggak asing ya dengan username-nya. Kayaknya ini penonton setia kita. Oke. Meditasi pernafasan juga dikontrol ya, Mas? ya, jadi lebih disadari, kemudian dikontrol itu artinya gini, yang awalnya nafas itu kita tidak sadar, kita jadi sadar. Maka nanti misalkan nih ada perintah lambatkan nafas, atau pelankan nafas, atau tarik nafas panjang, hembuskan perlahan. Kita jadi sadar bahwa kita sedang bernafas. Atau lebih dalam lagi kita sadar kita dibernafaskan olehnya. Jadi nafas pun akhirnya jadi terkontrol. Itu nafas lebih pelan, gelombang otak akan turun, habis itu baru nih mau diisi apa di frekuensi-frekuensi bawah sadar. Jadi saat meditasi, napas pun juga kita kelola gitu. Oke gitu. Nah, kadang kalau meditasi sendiri itu kan ngantuk ya Mas Bimo. Itu saking rileksnya, apa karena bosan Mas Bimo? Dua-duanya bisa jadi mungkin gitu. Oke gitu. Bisa jadi mungkin gitu. Makanya meditasi bersama juga ada salah satu manfaatnya. Biasanya semangatnya kan beda, karena merasa ada dorongan dari pihak-pihak energi kolektif di situ gitu. Oke gitu. Nah Mas Bimo, berarti meditasi sendirian dan ramai-ramai ini berbeda ya? Kalau ramai-ramai ini berarti ada energi kolektif ya di situ ya? Ya, sebenarnya dua-duanya punya manfaat. Meditasi sendiri itu untuk melatih disiplin, ya kan? Mau nggak Anda meditasi walaupun sendiri, gitu kan? Melatih disiplin, melatih fokus, melatih kesadaran akan peduli dan tanggung jawab gitu ya, kepada diri sendiri. Nah, kalau bersama-sama, teman-teman bisa memanfaatkan energi kolektif dari niat yang bersama-sama, makanya selalu ada tema, fokusnya bersama-sama, energinya bersama-sama, vibes-nya juga bersama-sama. Nah, ketika vibes-nya bersama-sama, energinya sama-sama, ini teman-teman kekuatannya dalam misalkan nih, merilis emosi negatif kah, atau menarik kelimpahan kah, ini lebih powerful dibandingkan sendiri-sendiri gitu loh. Jadi dua-duanya punya manfaat yang luar biasa. Oke, jadi energi ketenangan dan fokus masing-masing individu ini saling mempengaruhi ya Mas ya. Jadi menciptakan medan energi yang lebih kuat daripada sendirian. Medan energinya lebih kuat gitu. Oke gitu. Nah ada keuntungan lain nggak Mas kalau meditasi secara bareng-bareng gitu? Adakah manfaat selain dengan medan energinya lebih kuat, terus juga keinginannya lebih gampang terwujud atau nggak bosan gitu? Ada nggak sih Mas? Ya, yang paling jelas terasa ketika bareng-bareng itu dorongannya ya teman-teman ya. Karena ketika bersama-sama itu gini, kita merasa kita tuh nggak sendiri, kita merasa dapat support. Walaupun mungkin teman-teman nanti nggak kayak ngerasa, yes kamu semangat ya, ini nggak, tapi dengan bersama-sama, dengan energi frekuensi yang sama, itu otomatis ada kesadaran bahwa aku sedang tidak sendiri, banyak yang mensupport aku, banyak yang sama-sama sedang bertumbuh ke arah sana. Jadi fokusnya pun juga di situ semakin tajam gitu. Dibandingkan kalau sendiri itu kan gampang bosan juga ya kadang. Betul, kadang ngantuk, kadang ketiduran ya. Ngantuk, ketiduran atau ngapain sih gitu. Kok sendiri meditasi kok nggak enak gitu ya. Ada manfaatnya masing-masing sih. Tapi kalau bisa beberapa kali event bersama-sama, teman-teman yang sudah paham energi, yang sudah bisa merasakan dan peka terhadap energi, nanti bisa membedakan meditasi sendiri bagaimana, kalau bareng-bareng seperti apa energinya, teman-teman bisa membedakan nanti. Gitu. Oke gitu. Nah kita akan beralih ke teman kita di TikTok dulu Mas Bimo. Ada dari Kak Showi. Suamiku nggak percaya meditasi, bisa nggak jika saya saja yang melakukannya untuk menarik kelimpahan pekerjaan Mas? Sangat bisa, sangat bisa. Jadi kalau misalkan suami belum mau meditasi, ya Anda mulai diri dulu. Jadi ketika meditasi, fokusnya jangan untuk ngubah orang lain. Anda belajar tentang spiritual, tentang kesadaran, tentang apapun. Fokusnya jangan untuk merubah orang lain. Anda dulu yang praktek, Anda dulu yang berubah. Nanti ini nih yang unik gitu, energi itu bekerja itu tidak kelihatan.
Bisa jadi tiba-tiba suami Anda dikondisikan oleh semesta untuk juga tertarik meditasi, sangat bisa. Beberapa teman-teman yang meditasi bersama itu awalnya sendiri, habis itu ngajak pasangannya gitu ya. Itu sebuah mekanisme semesta, bukan Anda yang mengkondisikan, tapi ada mekanisme semesta. Kenapa? Aura Anda udah membaik, energinya membaik gitu ya, ketenangannya nambah. Kan bisa jadi nanti dari suami juga, kok istriku makin lembut ya, makin tenang ya, dia ngapain ya gitu. Kok rezekiku juga makin lancar ya. Oh, karena istriku belajar meditasi. Seandainya aku berdua meditasi, berarti hasilnya lebih gede nih. Nah, itu nanti kesadaran dari semesta yang akan mengkondisikan teman-teman fokus ke diri sendiri aja. Perbaiki energi diri aja gitu. Nanti biar yang lainnya sekitar Anda, semesta yang mengkondisikan gitu. Kita ulangi informasi meditasi lagi Mas Bimo, karena ini baru ada yang mau masuk terus tanya-tanya. Nah, meditasi bulan ini itu diadakan tanggal 11 di Yogyakarta, bisa secara online, bisa secara offline. Kalau secara online itu nanti lewat Zoom ya teman-teman. Pendaftaran ditutup tanggal 10 Juli, jadi teman-teman ini sudah H-3. Untuk HTM itu nanti investasi terbaik teman-teman ya. Mau berapa, mau 2 miliar, kata Mas Bimo juga nggak apa-apa. Boleh sekali. Oke, gitu ya teman-teman. Untuk pendaftaran nanti bisa di ini. Nah, bisa ke sini nih. Ini ada 21, 16, BP ini 88 ya. Atau teman-teman ke profil juga bisa. Di situ nanti tinggal pilih aja pendaftaran meditasi. Di situ ada. Teman-teman bisa pilih nyamannya di mana gitu. Yang mau ikut bareng-bareng, pengen incip-incip energi kolektif meditasi bersama kayak mana, atau pengen betul-betul niatnya merilis kemarahan tadi yang sudah saya bahas, dampaknya sampai ke keharmonisan, sampai ke kerezekian. Nah, teman-teman bisa ikut bareng-bareng besok. Nah, bagi yang mau ketemu gantengnya Mas Bimo seperti apa, ini juga bisa besok ya, nanti yang mau ada ketemu Maya dokumen. juga bisa besok. Karena ini meditasi offline-nya juga ada dokumentasi juga ya Mas Bimo, ada welcome snack-nya juga teman-teman. Jadi nanti teman-teman sudah dapat foto ini selama meditasi. Tapi nanti kalau waktu nangis nggak kita foto kok teman-teman, aman kok. Nggak ada nangis-nangis kok, adanya seneng-seneng. Oke gitu. Lanjut Mas Bimo. Meditasi itu kan ada level-levelnya ya kan. Level 1, 2, 3, 4 gitu ya kan. Nah ini kalau level 1 itu kan pemula ya. Itu pikirannya kan berisik banget. Nah ini gimana Mas caranya itu? Oke, ya. Jadi tadi sempat kita bahas sedikit. Ini kita masuk ke level meditasi ada 4. Level pertama itu adalah ketika Anda meditasi, ya pikiran langsung berisik. Betul. Bahkan berisiknya kadang itu bisa jadi 15 menitan nggak diem-diem. Bahkan ada yang berhenti meditasi gara-gara, aduh meditasi malah makin pusing. Gitu. Aduh meditasi pikiran malah berisik. Bisa jadi ada orang-orang yang tidak kuat meditasi di level pertama karena pikiran terlalu berisik. Betul. Gitu. Ya. Nah, solusinya itu sebenarnya ada di level 2 ya, teman-teman ya. Jadi, biarkan dulu, nggak usah dilawan, nggak usah disuruh diem. Teman-teman biarkan dulu. Nanti kita akan masuk ke yang level kedua gitu. Oke gitu. Jadi didiemin dulu aja ya Mas ya pikirannya. Itu memang dilawan. sebuah kewajaran. Saya dulu waktu belajar juga gitu kok. Katanya meditasi tenang. Ini kenapa berisik? Kadang belum sampai ke tenang udah berhenti, udah selesai. Yang kaki geringingan lah, macam-macam lah gitu ya. Itu wajar-wajar aja di awal. Oke, berarti yang level tadi pertama pikiran berisik itu di Barnoe gitu ya kalau di Jawa ya. Oke, level kedua itu berhasil mengamati pikiran. Ini gimana Mas? Maksudnya berhasil mengamati pikiran ini? Oke, jadi ketika Anda tadi terganggu oleh berisik, ini meditasi level kedua, teman-teman bisa mengamati si berisik ini. Kalau yang pertama menjadi korban atas berisik, yang kedua mengamati si berisik. Gitu. Sama kayak teman-teman misalkan lagi nongkrong di kafe, ada orang berisik, Anda terganggu. Itu level pertama. Level kedua itu gini, ini orang berisik pada ngapain sih sebenarnya gitu. Biarin aja lah pada berisik, tak amati gitu kan. Nah, pikiran juga sama. Jadi nanti Anda menjadi penyaksi, Anda menjadi pengamat, Anda hadir sebagai kesadaran yang mengamati si pikiran. Jadi level kedua, Anda berhasil, mampu mengamati si berisik ini. Ini pikiran baik, ini pikiran tidak baik, ini pikiran yang tidak masuk akal gitu ya. Ini pikiran yang belum tentu terjadi. Kan kecemasan, kekhawatiran itu kan pikiran yang belum terjadi gitu kan. Betul. Saya saat ini masih baik-baik saja gitu ya. Ada banyak yang bisa saya syukuri. Nah, nanti perannya sudah di situ. Level kedua itu sudah seperti itu gitu. Oke, gitu. Nah, next ke level 3 ini tenang instan. Nah, ini tenang instan ini apakah sudah fokus ke tujuan atau gimana Mas Bimo? Oke, nah kalau sudah teman-teman di level ketiga, pada saat meditasi, karena sudah terbiasa tadi ya,
terbiasa mengamati si berisik, teman-teman nanti meditasi itu gampang untuk tenang. Jadi begitu duduk sebentar, baru tarik nafas panjang, keluarkan perlahan-lahan, gitu sudah tenang. Si berisik itu sudah nggak terlalu perhatikan gitu loh. Bahkan si berisik itu sudah nggak nongol. Karena apa? Karena sudah terbiasa gitu loh. Jadi kalau teman-teman sudah di level 3, teman-teman sudah mampu untuk tenang yang cepat, tenang yang instan. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, nanti pas di meditasi bareng-bareng kan bisa jadi ada banyak level ya. Nanti teman-teman akan saya kondisikan supaya tenangnya bisa lebih cepat gitu. Jadi kolektif tuh enaknya gitu. Kita bisa pakai energi bersama. Saya juga kontribusi energi di situ supaya teman-teman lebih cepat tenang. Jadi nggak kelamaan harus setengah jam dulu baru bisa tenang. Ini kan lama banget kan gitu. Nah, buat teman-teman yang level meditasinya sudah di level 3, bersyukurlah. Anda tidak perlu repot-repot dan lama-lama banget dalam meditasi. Baru duduk sebentar, udah bisa tenang. Itu sudah pencapaian yang luar biasa untuk level meditasi gitu. Oke, gitu. Nah, teman-teman ini di level 1, 2, atau 3 nih. Ini ada komentar lagi meditasi asik-asik, berisik banget suara suami ngorok, Kak. Sama kalau live malam juga begitu. Ini kalau di level 3 berarti sudah nggak terganggu dengan luar ya, Mas? Tidak terganggu dari luar. Ya, mau ada orang ngorok, mau ada orang nyembelih ayam, atau apa itu. Pokoknya nggak terganggu dengan suara di luar. Karena ketenangan dari di dalam, dia fokusnya menjaga yang di dalam ini gitu. Oke, gitu. Next ke level selanjutnya, ini ada level 4, hidup meditatif. Nah, ini bisa dijelaskan, Mas, hidup meditatif ini gimana, Mas? Nah, akhirnya meditasi itu adalah yang terpenting kondisi meditatif, teman-teman. Ya. Kondisi meditatif berarti apa? Hidup sepanjang hari itu adalah hidup yang meditatif. Teman-teman tuh sudah berada di frekuensi ketenangan yang stabil. Kemanapun berada, dengan siapa, lagi ngapain, itu selalu tenang gitu ya. Coba misalkan kapan ngelihat aku tuh panik gitu, ngelihat aku grubyuk-grubyuk, apapun masalahnya, termasuk misalkan pada meditasi sound system rewel gitu ya, atau apa, pernahkah aku yang berapi-api atau langsung berantakan gitu ya. Nah, itu salah satu contoh hidup meditatif. Anda sambil nyuci mobil, Anda bisa sambil merefleksi diri. Anda di teras ngerokok sambil ngopi, itu Anda bisa menjaga kondisi meditatif. Anda ngobrol dengan pasangan, ya termasuk nganu pun juga bisa meditatif. Gitu. Oh gitu. Masak di dapur, gitu ya. Masak di dapur itu juga masuk dalam kondisi meditatif gitu loh. Jadi Anda tidak hidup sepanjang hari tidak terbawa oleh pikiran-pikiran yang tidak memberdayakan. Ada nggak di sini yang gini? Baru masak mikir cicilan, ya kan? Nyuci mikir kecemasan, gitu ya. Terus ngerokok pun harusnya tenang, malah nggak tenang gitu ya. Jadi hidup tuh sepanjang hari berisik terus pikirannya tuh. Nah, kalau di level keempat, kondisi meditatif yang tenang, damai, penuh kesadaran itu bisa dibawa ke kondisi hidup sepanjang hari. Nah, ini yang di level 4 ini berharga banget, teman-teman. Nah, ini tidak bisa instan. Teman-teman ada namanya jam terbang. Jadi nggak bisa, gimana caranya supaya cepat di level 4? Nggak bisa. Anda harus melewati level 1, terbiasa di level 2, sangat terbiasa di level 3, baru masuk ke level 4. Oke gitu, jadi cek lagi ya teman-teman, ini ada 4 level meditasi. 1 itu pikiran masih berisik, yang kedua itu berhasil mengamati pikiran, yang ketiga itu tenang yang instan, terus yang terakhir yang paling tinggi itu adalah hidup meditatif. Nah ini tadi Pak Wahyu nih komen nih Pak ya. Siapa nih Pak Wahyu nih? Alhamdulillah, saya termasuk level berapa ya Mas, baru mulai meditasi udah tertidur. Level 0, berarti. Karena nggak mampu menyelesaikan. Oke. Jadi meditasi itu harus mampu menjaga diri, teman-teman. Makanya kalau yang ketiduran, itu Anda masih jadi korban. Korban atas tubuh Anda. Tubuh Anda membuat Anda tidur, Anda tidak mampu menjaga. Jadi kalau meditasi di level yang ketiga, Anda sudah bisa tenang instan, Anda mampu menjaga gitu loh. Jadi menjaga tidak tertidur, menjaga tetap berkesadaran. Ya. Karena hidup meditatif itu hidup yang berkesadaran. Kalau baru meditasi langsung tidur, berarti bisa jadi Anda kelelahan gitu. Lelah menghadapi hidup. Bener gitu nggak Pak Wahyu ya? Ya, bener nggak Pak Wahyu. Kalau kelelahan butuh recharge, ke Jogja lah gitu. Ya, nanti ketemu saya. Ya, siap. Nggak tahu kehadiran Pak Wahyu itu ditunggu-tunggu loh Pak. Gitu. Iya. Nah, siapa tahu tanggal 11 bisa ke Jogja. Manusia terfavorit ya sejauh ini. Siap OTW loh, Mei. Nanti. Oke, nah Mas Bimo, meditasi ini ada
waktunya nggak sih Mas? Misalnya 5 menit kah atau harus berapa menit ini? Ya, meditasi itu sebuah benang merahnya gitu teman-teman. Goals-nya adalah kondisi meditatif. Gitu ya, kondisi meditatif. Nah, teman-teman untuk mencapai itu tergantung level-levelnya. Kalau di level pertama, pikiran masih berisik, bisa jadi Anda butuh waktu yang lama. Kalau sudah level kedua, agak begitu lama. Kalau yang ketiga, sudah nggak terlalu lama. Nah, kalau yang keempat, Anda udah hidup meditatif, itu nggak lagi terlalu butuh sering-sering meditasi yang lama. Kecuali memang ada kebutuhan khusus gitu ya. Misalkan mau manifestasi, mau afirmasi, itu meditasinya sudah tujuannya ke arah mencipta. Kalau yang belum terbiasa, ya akan butuh waktu yang lama. Yang penting teman-teman, goals-nya meditasi bukan seberapa lama saya duduk diam, tapi bagaimana saya mampu mencapai kondisi meditatif, lalu masuk ke level 4. Dimanapun saya berada, kapanpun saya sedang melakukan apapun, hidup saya itu hidup meditatif. Penuh dengan ketenangan, dengan kesadaran, saya pengendali keadaan. Anda sudah bukan lagi korban berisiknya pikiran yang lalu lalang. Gitu. Oke gitu. Nah ini ada pertanyaan dari Abang. Wah ini Abang siapa ya ini ya? Saya pernah merasa melayang saat berbaring ketika tarik nafas, rileks dan fokus. Apakah masuk dalam meditasi? Ya, melayang itu apa? Karena ada juga yang namanya OBD, jadi out of body experience. Jadi itu bisa kayak memang mengembara itu, tapi saya tidak terlalu fokus ke sana sih gitu. Karena ada beberapa orang yang expert di situ, yang sampai meditasi itu digunakan untuk kalau bahasa Jawanya nanti rogo sukmo. Jadi sukmanya bisa melayang, itu secara sains ada, bukan soal teori kejawen ya. Tapi saya tidak fokus ke sana. Karena saya pun juga sudah pernah belajar itu dan saya merasa kurang menarik sih gitu. Saya lebih ke apa yang bisa menambah saldo rekening itu lebih menarik. Jadi meditasi saya gunakan untuk tenang, untuk menarik rezeki, untuk berada di frekuensi kelimpahan, lebih seperti itu. Oke gitu. Nah ini ada komentar, lihat Mas Bimo adem deh. Wah yang sini sampai kedinginan nggak saking ademnya. Ya teman-teman makanya jadilah seperti itu juga gitu loh. Karena kan saya juga hasil dari kondisi meditatif, gitu loh. Karena kalau saya pikirannya lalu lalang, ya orang-orang lain akan membaca nggak enak vibes-nya gitu. Nah teman-teman tergeraklah atau semangatlah juga untuk sering meditasi, untuk adem. Dan ini kan fungsinya kan banyak. Anda dengan pasangan lebih harmonis, ya kan. Ketemu calon pengusaha atau partner itu mereka juga nyaman. Yang belum punya jodoh nanti, ada sering pertanyaan tentang jodoh. Meditasi itu sangat membantu, memancarkan vibes Anda untuk layak dicintai atau ditunggu-tunggu atau bahkan menjadi magnet gitu. Karena energi yang besar, medan energi yang besar itu akan menjadi magnet gitu loh. Orang-orang yang butuh ketenangan, butuh kenyamanan, itu akan tertarik dengan energi yang wow, sumber energinya besar. Tapi dia kalem gitu, kalem, tenang. Justru di situ ada banyak energi. Nah, orang-orang yang sedang goals-nya ke arah jodoh, kalau Anda pikiran terlalu berisi, kacau balau, energinya lemah, tidak bisa menjadi daya tarik gitu loh, menjadi magnet. Makanya contoh nih, ada salah satu tanda energi besar itu kan salah satunya gini. Ketika Anda sedang di mana gitu ya, ada orang lewat, tiba-tiba Anda tuh ngelihatin. Padahal orang itu bukan karena cantik, bukan karena ganteng, bukan karena seksi, bukan karena terlalu aneh misalkan, terlalu hitam atau terlalu bau gitu ya. Tapi pas orang tuh lewat, misalkan pas di mall itu, tiba-tiba kok pengen lihat ke sana ya. Itu karena dia punya medan magnet energi yang bagus. Nah, kalau Anda jadi seperti itu, kemanapun berada dilihatin orang, ya kan, orang-orang terpesona, ya itu soal jodoh urusannya udah selesai sih. Gitu. Jadi ini banyak ya fansnya Mas Bimo ya, karena saking gedenya energi ya. Ini absen dulu nih, siapa nih yang ngefans sama Mas Bimo ya? Ya, boleh lah. Ya, tapi teman-teman saran saya juga, ayo sama-sama di posisi itu. Jadi ketika kumpul tuh kita saling berada di frekuensi energi yang tinggi. Oke gitu. Nah Mas Bimo ngomong-ngomong soal meditasi bulan ini kan tadi ya judulnya adalah merilis emosi amarah ya Mas Bimo ya. Nah ini apakah emosi amarah ini jadi penghambat yang besar Mas Bimo? Kenapa bisa milih tema itu Mas Bimo? Ya karena akhir-akhir ini tuh kemarahan itu saya rasakan hampir di setiap tempat kondisi ya. Lagi keluar rumah, di jalan, di tempat makan dan lain sebagainya itu kemarahan itu terjadi beberapa kali gitu loh dan sering muncul kemarahan gitu. Nah, makanya
ini kalau tidak disadari itu menghambat di berbagai macam aspek. Satu, kesehatan sudah pasti. Oke. Ya, orang sering marah gitu, ototnya kenceng gitu ya, kemudian darah tinggi, hormon-hormon stres yang membuat penuaan lebih cepat gitu. Coba aja deh orang-orang pemarah gitu, biasanya garis-garis ininya cepet nongol gitu ya, kemudian tulang-tulang mukanya kaku gitu ya, memendam amarah gitu ya, dari sisi kesehatan. Nah, kemudian dari sisi keharmonisan rumah tangga, kan yang private ke saya kan banyak, Mei. Dan akhir-akhir ini memang yang berkaitan dengan kemarahan, terutama endapan marah di masa lalu, kebencian dengan orang tua, ya, dengan ayah atau dengan ibu, ini sangat mengganggu di keharmonisan rumah tangga. Oh gitu. Bahkan sampai perpisahan, sampai ke perselingkuhan. Itu kalau ditarik mundur itu ada kemarahan yang masih belum selesai gitu loh. Ya, kemarahan diri yang belum selesai. Misalkan seorang wanita ada endapan emosi dengan bapak, pelampiasannya kepada suami ini banyak gitu ya. Pelampiasannya kepada anak juga banyak. Anak sekarang coba deh lihat. Berapa banyak anak yang jadi korban atas keganasan kemarahan orang tua. Anak jadi punya penyakit mental, jadi minder, jadi tidak berkembang. Karena apa? Sering jadi tumpahan amarah bagi orang tua. Misal nih, kesalahan anak skornya 2, ya kan? Tapi marahnya 10. Nah, sebenarnya yang 8 ini buat suaminya, tapi karena nggak berani ditumpahkan ke anak gitu. Nah, dari sisi finansial juga sangat pengaruh gitu loh. Energi itu ada yang disukai uang, ada yang tidak disukai uang. Uang menyukai energi-energi orang yang tenang, yang damai itu. Nah, kalau orang-orang penuh kemarahan, biasanya kalau uang masuk, dia tidak betah lama. Atau ada kesulitan untuk menarik uang karena energinya tidak selaras dengan frekuensi uang. Sehingga apa? Ya finansialnya berantakan gitu. Oh, I see. Jadi kemarahan yang mengendap bahkan dari sejak kecil ini kalau nggak dibereskan, ini bisa berdampak fatal. Bisa ke kesehatan, menua lebih cepat, gampang sakit, darah tinggi, stroke dan lain sebagainya ya. Kalau dari sisi keharmonisan sudah, bahkan ada yang sudah pisah, ganti pasangan tetap aja masih bermasalah gitu ya. Karena endapan marah yang nggak diselesaikan. Nah, dari sisi finansial sudah pasti. Orang kalau penuh amarah, ketemu dengan orang lain aja udah nggak enak. Betul. Orang kalau lagi jualan, ya judes, pengen beli nggak pengen beli gitu loh. Energinya udah otomatis nolak rezeki dengan sendirinya gitu. Jadi buat teman-teman bisa mulai menyadari ya, jangan-jangan nih saya nggak akur dengan pasangan, ada kemarahan yang mengendap. Jangan-jangan nih rezeki nggak datang di rumah saya, atau ketika datang cepat pergi karena rumah saya penuh dengan kemarahan. Jangan-jangan anak yang minder, yang pendiam, yang kecanduan ini karena korban dari kemarahan orang tua. Jangan-jangan yang menua lebih cepat ini, yang sakit-sakitan ini karena ada endapan emosi marah yang nggak diselesaikan. Nah, buat teman-teman yang butuh solusi itu, ayo bersama-sama berlatih meditasi untuk ngerilis energi kemarahan supaya nanti tidur lebih nyenyak, dengan pasangan lebih harmonis, kemudian dari sisi finansial juga ada perbaikan gitu. Oke, nah bisa ajak anak kita nggak sih Mas Bimo kalau ada yang punya anak gitu? Boleh aja sih, asal anaknya tidak terlalu lari-larian, teriak-teriak gitu. Karena kalau bersama-sama kan kita juga harus menghormati kepentingan orang lain. Dan di situ levelnya bukan di level 3 semua itu. Bisa jadi ada level 1 ya kan. Berisik atas pikiran aja udah ganggu, apalagi berisiknya anak orang lain kan gitu. Betul sih. Kayak gitu. Jadi kalau ada yang mau bawa anak, yang penting dikondisikan untuk menghargai peserta lain masih oke-oke aja. Tapi kalau kurang bisa dikondisikan, nanti dititipkan Mai aja buat dia belajar. Oke, boleh satu aja ya, jangan banyak-banyak. Gak apa-apa, belajar punya banyak kan juga boleh, Mai. Aduh, ada 2 aja Pak, nanti dimarahin negara kalau banyak-banyak. Oke Mas Bimo, berarti tadi melepaskan amarah itu sangat penting ya bagi kelimpahan ya Mas Bimo ya? Betul, sangat berpengaruh. Orang-orang tipe subuh pendek itu karena endapan kemarahannya sudah dibiarkan bertahun-tahun mengendap.